Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita Zaman Official bersama saya Ustadz WA dan beliau Gus Zaman Asrika bersama narasumber kita yang ahli di dalam bidangnya, yang ahlinya ahli itu dalam bidang persuan, dan beliau termasuk daripada tinggi daripada suwok Nusantara. Nah guys, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya kan. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar teman kalian mendapatkan banyak manfaat daripada konten kami. Di perjumpaan kali ini masih dengan satu session, yaitu ngopi melengkapi inspirasi bersama kami Zaman Official. Kita akan melanjutkan pembahasan dan tema yang kemarin yang mungkin udah dari beberapa teman-teman kirim masukan melalui DM Instagram, bahkan pribadi dan Zaman Asekal, atau komen di kolom komentar, yaitu dengan satu tema, yaitu weton. Kita akan bedah apa itu weton. Dan kebetulan beliau guru kita Gus Ganung ini mempunyai satu metode, yaitu tasawuf weton gitu. Tasawuf. Nah, tasawuf weton. Ada tasawuf, ada weton. Nah, katanya ya, kata beliau ini menurut ahlinya ya, kita itu bisa dilihat dari karakter kita, melihat karakter seseorang, rezeki seseorang, bahkan sampai kepada penyakit seseorang itu melalui weton. Gimana sih? Wah, kalau saya itu hal itu sangat tidak mudah sama sekali ya. Nah, kita serahkan saja sama ahlinya, dan yang jelas ahlinya bukan Gus Zaman Asekal ya. Masya Allah. Sholawat. Baik, kita berdua itu pokoknya tentang nyalakan flash. Enggak, tapi angkat tangan gitu aja Gus ya. Nah, kita kalau di selawat provokator. Oke, gitu aja, langsung kita tanyakan langsung sama guru kita, sumbernya langsung dia Gus kan. Enggak, apa-apa. Ya, pertanyaannya apa ini? Tentang tadi loh, tentang weton. Ya, Katanya kan Gus kan punya tasawuf weton itu. tasawuf itu. Kenapa kok banyak nama tasawuf itu? Oke. Tasawuf, terus Oke. ini dibalik dengan cara untuk menuju ke tasawuf. Jadi tasawuf dengan cara weton. Oke. Maksudnya seperti apa? Kita membenahi, karena dengan weton ini nanti kita satu sekurang-kurangnya kita bisa memahami, mengerti, mengetahui tentang karakter kita Dari weton tersebut. dari weton tersebut. Karena sebenarnya yang paling penting itu apa? Itu tahu, sadar diri secara dasar. Jari ini man arofa nafsahu yang mengetahui, yang bisa mengetahui diri sendiri, yang nanti akan bisa mengetahui roh. Sehingga apa namanya itu dipahami dulu lah. Oh, aku ini seperti apa kok? Aku ini gimana kok? Aku secara emosional gimana? Dan lain seperti itu. Nah, itu nanti kita melihat itu dari weton. Berarti gini Gus, misalkan ini terutama kalau bicara masalah weton kan yang jelas yang sangat kompleks dengan bahasa weton telinganya. Pasti kan konco-konco kita dari orang Jawa ya kan. Kalau orang Jawa pasti sudah tidak asing dengan bahasa paing, pon, wadi, kliwon, lebih. Ya, gitu. Nah, ini contoh Gus pamane nun sewu. Kayak kula niki, Pak Fakir sendiri kan wetonnya kan Jumat Paing. wah lah itu gila. Ngusik toh, ngamun nih, ngamun Gus. Ini saya kalau lihat sumbernya langsung lupa. Ya sudah. Ini baru sing paing-paing ya. Paing rumah kayak oke. Ini bedah sama beliau. Ini saya kan wetonnya kan Jumat Paing, ngomong Gus. Ya, khusus paing ini ya. Khusus paing. Hati-hati perceraian. Karena paing ini tingkat perceraiannya tinggi. Kok bisa Gus? Ya, jadi mau apa ini? Nah, mau bawa paingnya, cuma bawa. Ini tak hafalke nanti. Iya. Paing this is ini bahasa Indonesia apa? Hot apa ya? Hot itu panas. Jadi gini, secara
pengertian fitnah. Ada sekurang-kurangnya ada 5 pasaran. Legi paing pon wagi. Ini nanti ketika ditambah dengan hari akhirnya disebut dengan nama weton. Yang seperti itu. Nah, sekarang kita ambil contoh. Tadi saya bilang bahwasannya weton ini untuk mengetahui karakter. Kalau disebut untuk mengetahui nasib, saya sendiri sebenarnya juga kurang sepakat. Kalau dibilang untuk mengetahui nasib, akan tetapi ketika kita bisa tahu karakter kita nanti bisa sedikit mengerti lah nanti kira-kira ke depan kita seperti apa, memanage intelijen, betul. Jadi bukan kok mengetahui nasibnya, bukan. Tapi kita bisa mengetahui kira-kira kita ke depan seperti apa jika karakter kita seperti ini. Nah, seperti itu. Contoh tadi Paeng, kenapa saya Paeng menyebut Paeng tingkat perceraiannya tinggi karena secara sebentar. Ini kayak karena Gus Zulman agak sentimen sama saya ini. Tadi gini, kakiku didik. Oh, ya pantesan. Anda hajar gitu. Jadi gini, Paeng itu disimbolkan an-naru. Jadi Paeng itu api. Ya, sehingga apa? Ya kita ketika melihat api korek itu kan kecil ya. Ketika semua penerangan lampu ini dimatikan semua, api dinyalakan, ya bisa menjadi penerang. Ketika kecil, coba ketika api ini besar segini, Oh iya, itu sudah bakar. iya. Api ini bahasa lainnya apa? Amarahnya ataupun emosionalnya. Makanya seorang Paeng yang berweton Paeng, dengarkan ini. Paeng, hati-hati kamu Paeng. 1, tingkat perceraian tinggi. Kenapa? Karena ya emosinya nggak terkontrol. Siapa orang yang betah hidup bersandingan dengan api yang besar? Ini aku ngomong sambil mikir. Bojoku ya Paeng. Aduh. Bunai, monggo. Tapi gini ya, sebelum saya lanjutkan saya garis bawahi dulu. Semua yang akan saya sebutkan itu nanti sifatnya itu karakter dasar. Oh gitu. Jadi mungkin bahasanya apa ya? Fitrahnya lah. Semua itu berkemungkinan berubah atas dasar 1 pendidikan, 2 pengelolaan, 3 usia, 4 perkumpulan ataupun doa dan lain sebagainya. Semua bisa untuk dirubah. Pertanyaannya mau merubah atau enggak? Secara garis besar seperti itu. Jadi watak dasarnya Paeng itu 1 amarahnya itu enggak terkontrol, meledak-ledak. Walaupun Allah itu adil, selain dibekali yang kurang baik itu juga dibekali dengan perkara yang baik. Berarti memang waktu dasar itu karena memang amarahnya tinggi, kemungkinan tekadnya juga tinggi. Andai kata kita bisa menyalurkan untuk hal yang baik, kemungkinan juga amarah yang tinggi itu bisa bermanfaat. Iya betul, makanya kan gini, ketika amarah itu tinggi, ya kuncinya apa? Kita harus bisa meredam amarah itu dulu, jangan sampai nggak terkontrol. Walaupun sifat kerasnya untuk menggapai suatu hal itu kuat. Iya, betul. Cuman kan gini, ketika kita berharap satu perkara atau satu hasil ini kan, tapi dengan cara amarah kita meledak-ledak, kita dengan emosional yang tinggi, ya mungkin orang di sekeliling kita nggak akan kuat juga. Entah itu di area bisnisnya, area usahanya. Ya sekarang begini, bayangkan aja, ketika orang itu punya satu rumah makan, ya, kebetulan orang itu Paeng, keras. Ketika ada tamu orang yang mau jajannya gitu, tanya apa, jawabnya dengan nada tinggi keras, cetus seperti itu. Karbu. Nah, piring diutake. Oh. Gue aja dengan bahasanya loh, kalau makan sini piring terbang. Makan rayem. Ketika dimanage dengan bagus, sesuatu yang memang itu karakter dasar akan menjadi satu warna yang memang mungkin bagus juga untuk orang.
Ya iya, jadi gini, sebenarnya nanti semua weton itu pada dasarnya baik. Pada dasarnya semua weton itu baik. Jadi ada kebaikannya, tapi juga ada kekurangan yang harus dibenahi. Makanya kan ini paling itu secara tingkat bagusnya apa? Paling itu letaknya di kepala. Makanya biasanya orang paling itu cerdas. Cerdas. Makanya tapi karena kecerdasan itu sama malaikat itu pernah digetak sama Gusti Allah gara-gara merasa cerdas. Oh, iya betul. Jadi komentar. Iya. Enggak, tapi saya enggak pinter. Saya enggak malaikat. Saya enggak malaikat ya. Sebenarnya aku pengen dudoke lho. Aku bilang komentar sebenarnya. Enggak, aku enggak pinter. Aku enggak malaikat. Ini nanti nyambung, makanya ada peristiwa kan ketika Allah mau proses penciptaan manusia. Malaikat enggak terima. Kenapa tuh ya Rob? Tidak menggawe manusia sing gini-gini. Jawaban itu anak alam bukan salah kamu. Aku ki ngerti. Aku lebih tahu jadi. Oh ternyata kalau berurusan dengan Allah kita jangan mengandalkan akal itu. Dan itu pahit. Memang pintar, tapi ketika nggak bisa memelihara kepintaran itu, wah jatuhnya nanti berbahaya itu. Paing. Itu pahit. Jadi pahit biasanya cerdas, Ya. tapi ya itu amarahnya harus dikontrol. Kalau enggak bahaya ini. Paeng, dengarkan Paeng ya. Cerdas tapi harus kontrol. Harus dikontrol amarahnya. Walaupun ya memang tingkat perceraian ini karena apa? Karena amarah itu tadi. Yang kedua, biasanya paling itu bermasalah di asmara. Kenapa saya bermasalah di asmara? Karena satu biasanya nikah itu telat. Saya kecepatan, Gus. Kalaupun kecepatan gagal. Kok iso main kabeh ya? Iya. Iya. Jadi paling itu perkaranya satu biasanya nikah telat. Kalaupun nikah nggak telat itu terjadi kegagalan. Walaupun kegagalan itu mungkin keberhasilan yang tertunda. Iya, betul. Sepakat yang terakhir. Ya itu memang jurusnya kelas juga ada. Iya, pokoknya. Iya. Tapi itu ya, walaupun Paing itu pemarah, emosional tinggi, tapi kerennya Paing itu biasanya nggak punya sifat pendendam. Jadi ketika marah gitu ya dia selesai. Iya, Itu Paing. Lanjut. bener semua ya, Masya Allah. Iya. Ya, saya patang ngomong ke pemirsa. Oh iya. Jadi ini ya buat teman-teman. Apa yang disampaikan Gus ini, Masya Allah. Ini min awali wa ila akhirin cuti ini belum akhir loh ini ya. Sampai sini aja itu kok bener kabeh. Ini enggak nerawang loh Gus. Enggak ini. Jadi memang kita itu punya karakter. Jadi karakter itu bisa kita temukan melalui weton kita itu tadi. Jadi yang dimaksud Gus adalah rasa weton itu adalah kita bisa menggali sesuatu dan kita mendapatkan sesuatu dari weton itu sendiri. Oh jadi simpulkan. Kita masih paing. Masih banyak ini. Oh iya, kok sih. Ini saya belum melanjutkan. Iya. Terus paing Yo, ngopi sik. Semakin acur ngono iki. Iya. Paing. Semakin acur. Kita minum dulu. Kopi sik. Saya jahe, wedan. Lah, gini Gus. Ini kan karakter Paing kan si Paing ini kan apa yang tadi dibikin Gus itu dan ternyata tetap semua. Itu kan karakternya kan panas. Betul. Atau api. Lalu andai kata nun sewu ini buat pemirsa-pemirsa yang tahu loh, lah terus gatoke apa iki Paing gitu. Gatoke weton apa gitu. Atau pasangannya itu gitu. Lah, makanya gini, tadi awal itu saya berkali-kali ini kita harus mengetahui karakter kita dulu. Ketika kita sudah tahu karakter kita memahami karakter kita. Terus yang kedua, kita harus memahami karakter-karakter yang lain. Kenapa? Karena ketika ya mungkin khususnya di area rumah tangga katanya. Iya, betul. Kita paham dengan karakter kita sendiri, kita memahami karakter pasangan kita. Iya. Ketika memang saling memahami karakter, Iya. apa ada masalah? Iya. Enggak ada masalah. Iya. Kita sudah sama-sama bangga. Kan seperti itu, makanya temukan jati dirimu dengan cara apa? Pahamilah karakter. Ini nanti potong buat apa gini. Terus nah, kalau diteruskan
weton apa yang cocok untuk baik. Sebenarnya semua weton cocok. Nggak bisa ada kolaborasi. nggak ada yang masalah. Asalkan satu memahami karakter sendiri, dua memahami karakter pasangan kita, saling memahami, tidak ada masalah. Bisa jadi masalah. Low profile. Ini ketemu apapun. Saya bener. Ini ngeslip loh. Ketikanya yang terakhir udah ingat loh. Kalau kita bisa memahami karakter pasangan kita, nggak akan ada masalah. Dan jawab low profile. Yang terakhir lah. Nah, iso tambah. Karena kita memahami karakter. Iya. Berarti kalau semua karakter kita pahami, kita bisa tambah terus. Selagi memang kita memahami dan pasangan kita lebih memahami. Iya, itu. Kita mampu. Karena memang kadang-kadang kita suka beraneka macam. Tapi kan ternyata kadang-kadang tubuh kita tidak mampu. Apa sih? Tubuh kita tidak mampu. Mau 2-3 kita jelaskan saja. Iya. Ternyata karakter tubuh kita tidak mampu. Iya. Meskipun kita suka, tapi kan Karakter tubuh gak mampu itu lebih spesifiknya gimana? Nah, bisa juga. Kak Kun mau. Tidak mampu karena memang satu andai kata ekonomi Nah, karena gini, kalau masalah karena ekonomi kita nggak mampu dan kita biar tetap bisa adil apa? Istri nggak usah dikasih semua. Itu ya. Iya. Ini clear ya? Clear ya. bisa solusi semua. Kan gini, kita yang tahu diri kita. Iya. Kita tidak mampu secara finansial mungkin. Kita tidak mampu tentang hati. Kadang-kadang mampu nggak si A karakter A, B, C, D. Meskipun kita tahu, tapi godaan itu akan lebih menggara ketika ada 2, 3, 4 yang memang harus kita Tanggung jawab. kita tanggung jawab. Itu kelah saya ketika tidak mampu dalam artian gayamu buat atau kita mampu memberi nafkah ekonomi, ternyata kita tidak mampu memberikan nafkah hatinya yang memang dia butuh, masing-masing itu butuh asupan keilmuan. Kita harus karakter kita. Kenapa saya nggak buat kilah? Karena memang saya nggak punya niat. Tapi kalau di kamera enggak, kita dengarkan Ya. dulu. di belakang ini ngomong jadi kayak gitu. Loh, enggak juga. Dawingnya nih ngomong lah lali bisa. Aku lupa ya. Aku siapa? Ya itu tadi makanya udahlah. Kita pahami betul karakter kita pahami betul karakter pasangan kita, karakter anak kita, karakter setiap orang. Ya, Lah, ini enak itu. ini gini Gus, tadi kan Gus sempat matur, jadi Gus sudah bilang tadi dengan Diko bahwa karakter itu bisa dilihat dari tonnya. Lalu ini pasti juga banyak yang pengen tanya dari pemirsa kita, dari subscriber kita ini, untuk mengenai kaitan rezeki bisa nggak kalau diketarai atau ketarai ini bahasanya apa ya? Ditengeri itu apa bahasa Indonesia? Ya pokoknya gue lah ya. Gua min alamat rezeki. Apa ya? Mungkin weton. Gitu ya gitu. Bisa nggak Gus? Ya, coba mungkin dari pandangan sudut tetuan sendiri bisa nggak kita mengenai Ya, sekarang gini aja. Kita nggak usah jauh-jauh. Ketika memang karakternya satu teman, dua karakternya cerdas, berarti secara rezeki kemungkinan besar rezekinya akan banyak. Kenapa? Karena kecerdasan tadi. Tapi walaupun memungkinkan rezeki banyak, karena amarahnya yang tinggi juga, bisa jadi yang harusnya rezekinya banyak itu gagal karena apa? Dia kalah mengelola dirinya dengan amarah itu. Betul. Dalam arti sudah jalan untuk mendaki. Dia sebenarnya sudah punya. Iya. Karena memang karakter cerdas. Betul. Cenderung kaya lah. Iya, tapi karena memang amarahnya tadi, sehingga apa? Mungkin relasinya nggak betah, mungkin partner kerjanya nggak betah, ataupun yang bagaimana cita-cita bisa terwujud jika jalan yang tertempuh tak menuju ke sana. Woi, asik. Tapi anu Gus, ini gini, misalkan ada nih orang karakter kepaing gitu ya. Dia tuh karakternya lega, ya kan? Paham curhat terus. Iya sih kok. Kita mau buat konten apa? Ini kan sekalian Gus. Jadi kita menjelaskan perkara itu sampai kepada telik perkaranya kan gitu. Biar nggak praduga tak bersalah.
ki ngoco. Iya. Tadi kan gini, ini si Paeng kan tadi kan seperti kan apa yang ngendikan Gus, dia cerdas, tapi dia juga punya amarah. Nah, adalah Gus yang saya mungkin karena dua hal ini, wah ekonominya lancar kan gitu. Tapi kalau terkena corona ini, wah repot Gus. Satu kesimpulan pertama, apa itu yang harus ditanamkan dalam hati? Rizki Allah itu tidak mengenal dengan corona. Dungono. Kalah ini kalah. Ini cara kula kan. Nah, ini kalau ngendikane Mbah Sunan, yen sira merem, srengenge nek arep moto wae ora apa. Semono iku. Oh, Jero. Ilmu tuwa. Nek kamar mandi dibopeng iki. Nek kamar mandi dibopeng ilmu nek tua mereka Gus. Oh ini Tapi Agus nanti mari Oh ini ilmu tuwa. Iki nek Riyadho ning nggon Pantai Selatan. Ujung kidul meneh. Cek gitu meneh. Bercanda. Gocek. Nah, ini kan oke. Lengkap sudah apa namanya menurut Gus tentang karakter si Paeng ini tadi. Nah, untuk karakter-karakter yang lain Gus, kita Gus kalau ke Paeng kan spesifik mau. Nah, Karena sama sekarang orang gini, karena ini ada pelakunya. saya teruskan ya. Jadi yang agak bertolak belakang dengan Paeng itu apa? Itu ada namanya wagi. Ya, wagi ini atin atau aturop. Tanah. Ya. Kita lihat sifat tanah. Tanah ini yang satu pendiam. Tanah itu sifatnya pendiam. Beda seperti dengan api. Iya betul. Kembali lagi ini karakter dasar dari beton. Kita melihat tanah, tanah ini sifatnya diam. Oke, sifatnya diam. Karena diamnya ini tadi, sehingga ketika wagi ini marah, mungkin nggak meledak-ledak. Tapi apa bisa jadi ya 1, 2, 3 tahun itu masih terngiang-ngiang terus, bahkan ada sampai bahasa namanya benda. Nah ini benar-benar beda dengan Paeng. Kalau Paeng ini bisa mungkin gampang marah, jeder, tapi cepat selesai. Kalau wagi, kalaupun marah nggak jeder, tapi lama. Nah, untuk mengembangkan seorang wagi, cara mengembangkannya gimana? Kita lihat tanah ini nggak akan subur ketika tanah ini nggak mau dicangkul, tanah nggak mau diolah, nggak mau ditraktor, nggak mau dipupuk dan lain sebagainya. Berarti seorang wagi itu ya harus siap dipisui, harus siap digetak, harus siap dimarahi, dinasihati, karena semua itu nanti akan menghasilkan kepribadian yang lebih baik. Ini apa? Kayak rasa di sini. Apa? Kliwon. Kliwon. Nah, kalau Kliwon ini, Kliwon. ini partnernya si Buta dari aku ya. Oh iya. Ampun. Los. Kliwon memang keren. Kliwon itu keren. Kenapa saya bilang keren? Karena Kliwon ini saja loh. Kliwon itu tumbuhan. Sehingga siapapun orang yang ada di bawah tumbuhan, orang itu akan merasa tentram, sejuk, ayem, adem. Karena Kliwon itu sifatnya ngayomi. Permasalahannya Kliwon ini nggak akan mau gerak menuju orang yang susah. Oh iya Karena apa ya? Kenapa? Karena sing diayomi ya yang deket. Nek wong ado muter-muter. Terus enggak urusan karena jauh. Iya betul. Ya akhirnya apa? Oh kelebihannya orang Kliwon itu apa? Satu ngayomi. Kedua kekurangannya apa? Sing diayomi cuma yang deket-deket. Nek jauh-jauh itu dalam tanda kutip mungkin nggak begitu respon. Tapi ada satu perkara yang unik untuk Kliwon. Apa tuh? Gini, Kliwon ini tumbuhan. Tumbuhan ketika kena penyakit itu akan menjatuhkan daun-daunnya. Itu bukti kalau orang Kliwon, kalau dia posisi marah atau kecewa, dia akan menyakiti diri sendiri. Jeduk sirah ning tembok. Besok kok ngono kuncen. Kok rambut adul-adul kabeh kan gitu loh. Kuwi pemikir utang. Gantung, ampar kualik ke buri.
agar bergeledah. Ah, Ini serius jadi Iya, iya. Kliwon ini. Jadi setiap orang itu kan punya ekspresi masing-masing ya. Iya, iya. Ada yang cara marahnya meledak-ledak, ada Iya. cara marahnya diam, ada juga Kliwon cara marahnya apa? Menyakiti diri sendiri. Nah, seorang yang berweton Kliwon ini harus berusaha semaksimal mungkin jangan sampai dia kena beban masalah yang besar. Nah, iya, betul. Kenapa? Ketika tumbuhan ini kena hama, tumbuhan itu nggak akan berkembang, nggak akan menghasilkan dan lain sebagainya. Pas makanya gak wani utang. Bener? dalam artian kita cocokkan dalam artian itu saya dulu juga mengalami fase-fase kayak gitu ketika saya cenderung ada masalah dan yang lain sebagainya saya cenderung akan merusak diri saya sendiri bahkan mungkin sampai sekarang saya merusak diri saya sendiri karena marah dengan keadaan Gus itu apa ya merusak diri sendiri. Saya dulu ketika marah saya nggak mau interaksi cukup saya udut 5 bungkus udut menyendiri Kalau di sini bejebol gitu. Iya. urusan karena ini saya tidak mau merusak tatanan orang lain tidak mau seperti apa ya yang penting saya puaskan diri sendiri seperti hanya tadi apa yang Nyium sampaikan pohon itu ketika marah dalam arti dia mengukurkan daun-daunnya begitu juga ya kalau Kliwon yang saya pahami dan yang dia sampaikan cocok dalam artian ketika dia sedang marah sedang punya penyakit dan itu dia akan cenderung tidak Dia cenderung tidak melibatkan orang lain. Iya, benar. Karena yang diajar ya diri Diri sendiri. sendiri. saya juga gitu. Beda seperti Paing. Kalau Paing ini orang lain yang diajar. Ajar kabeh, Ajar urusan carry. urusan carry. Sikat C, itu Sikat C, guri urusan carry. Nah, lanjut guys. Gini, sekarang gini, kita nggak usah panjang lebar. 3 weton tadi itu kita sudah bisa mengetahui ketika seseorang ini marahnya dengan cara meledak-ledak itu secara nanti efek untuk di tubuh apa. Tadi kan pembahasan awal kita mengetahui tentang penyakit. Jadi gini, ketika orang tersebut marahnya meledak-ledak, ya berarti mungkin yang terkena apa? Jantungnya. Iya, betul. Makanya orang Paing itu berpotensi serangan jantung. Serangan jantung, Serangan iya, jantung, betul. darah tinggi, Iya, stroke, stroke. ambeien. Nah, Kenapa? Karena Gas. pada rumus ya ambeien ini muncul ketika keinginan tinggi heeh. tapi belum terrealisasi. Pasmen. Itu Nah, ini kembali lagi ini ya tentang seperti itu. Senang ambeien. Gitu loh. Beda kalau wage. Iya. Wage tadi kan pendiam. Karena dia diam, ada masalah dia diam, diam tiba-tiba semua. Bukan. Jadi gini, karena dia sifatnya pendiam, sehingga yang terkena apa? Satu, asam lambungnya naik. Karena apa? Karena asam lambung naik itu atas dasar karena pikiran yang bandel. Iya. Bukan harapan ya, tapi pikiran. Pikirannya. Bandel, asam lambung akhirnya naik, terus habis itu terjadilah nanti naik di area paru-paru. Makanya rata-rata orang yang berweton lagi itu satu dia punya asam lambung, Penyakit dua iya area terus entah paru-paru basah ataupun area paru-paru tinggi. Kalau Kliwon, ini area apa? Ini biasanya area karena sering menyakiti diri sendiri ya, mungkin sirah kelingan. Kata itu. nggak los. Di dalam rangka saya menggugurkan pusing. ketika saya mau berlos hidup. Akhirnya ketika saya menemukan bahwa jati diri saya ini tidak mau berpikir terlalu Iya. saya tidak mau memikirkan, saya akan close enjoy apa adanya. Iya betul. Jujuran mau ini corona ini ya 2 tahun. Mau 2 tahun, hatta sampai kiamat. Gusti Allah. Sudah. Tapi gini loh, dari peristiwa corona ini, entah kenapa ya, saya kan pedagang. Kebetulan dagang saya kan lebih lancar malah. Iya baru kan corona. Iya jadi Resepnya apa, Gus? ya kalau bujuk tak dong.
Ali tuh jelas aduh kabeh lancar enggak ada lancar baru corona